keluar sambil menangis. Dan buku yang paling besar itu foto tege ini. Itu hanya terjadi untuk anak ki kangge pate masuk rumah tanpa pemberitahuan. Orang tuanya kaget dan lebih ini ke gedu menangis ditenangi Pak Oparu. Nah, apa prosesnya? Kita mulai poe eru ini ki. Poe eru ini ki. Poe eru mama ki. Foto tege kita sara baru ini ki nai baru ni sa. Itu istilah foto tege. Dan itu vea ki vea urus ribu. Itu ukuran adatnya. Kamba ya. Eko ki harus kamba. Itu saja. Poe eru kinana vea setengah atau vea oro misa. Jadi itu yang berat, yang sekarang mahal begini sekarang nih. Jadi itu anak foto tege. Jadi itu ada 5 tuh. Sudah itu tentang perceraian. Nah, masalah perceraian di sini untuk budaya kami Poronandungga, kami pernah alami. Ratu terjadi perceraian. Karena masyarakat adat Nungga masih pegang teguh pada budaya bahwa fai seimu anapaka kama enaka pesama ewono mae atenara waron aterewo muri sene fai ni anak no gaya ka tau tukamo pofoko paga fai paga ana haraka nggak emarap andangi. Itu berarti sampai kita meninggal dunia, mati. Ini pesanan adat. Dengan hukum gereja kita kan satu tak terceraikan. Kita Katolik. Jadi itu tetap menjadi pegangan untuk kami di Ndungga ini bahwa masalah perceraian kami tidak terlalu alami dan tidak terjadi. Hanya mungkin orang pisah rancang itu yang kembali Malaysia bertahun-tahun baru pulang itu kan tidak disebut perceraian. Tambah gaya susah tuh nabe nakareu. Jadi itu tidak perceraian. Jadi itu menjadi hal bahwa di Ndungga, budaya untuk kami di Ndungga menyangkut perceraian sejauh ini tidak nampak. Tidak nampak, hampir tidak ada lah. Karena saya sudah 71 tahun umur saya ini, mulai dari saya mengerti, saya SMP sampai dengan hari ini tidak pernah ada perceraian. Jadi ini menyangkut dengan perceraian. Secara umumnya bahwa di Ndungga tidak terjadi perceraian. Kalau hak asuh anak itu pola untuk budaya kami di Ndungga kita yang paling mendasar adalah pada bapak kandung dan mama kandung. Itu dengan istilah bahwa paga anaraka jangga mola kemere, paga mae mangga baja, poru mae mangga mo. Tonda wangga uta ae paga poru abe dura ka abe mere, ka abe ngaisia, ka abe mbe one mbe obe, abe ngara ka matau lato. Dan itu hak asuh pada dasarnya orang tua. Kalau terjadi perceraian, hak asuh anak itu secara hukum harus berada di ibu. Dia tidak berada di suami. Kalau terjadi perceraian, hak asuh anak itu harus ada di ibu. Karena apa? Ibu yang melahirkan. Dalam proses penyelesaian sengketa waris yang terjadi di kampung adat Ndungga ini, Bapak, kalau kami boleh tahu, di sini lebih dominan menggunakan hukum nasional secara perdata atau menggunakan hukum adat di sini? Di Ndungga, sengketa waris sepertinya juga tidak terlalu nampak. Hanya budayanya, kalau ada sengketa kecil-kecilan itu, proses penyelesaiannya itu biasa masih menggunakan budaya hukum adat. Masih gunakan itu. Terkadang begini mau saya ceritakan. Ada masyarakat adat di sini lompat pagar. Begitu terjadi clash antara adik kakaknya, adik kakak mungkin baba susu kan, baba dua, clash anak kema misalnya pilih sara apa, laporan abena langsung ke pemerintah misalnya.
langsung lapor ke RT atau ke dusun, langsung ke kepala desa. Nah, di sana kepala desa, dusun, RT, abe pasti lo kawaro. Bare baro, manangkira warna kepala suku miroa. Omong lagi dengan kamu punya kepala suku dulu. Nah, ketika itu kembali ke kepala suku akan urus. Dan ada yang langsung mengadu kepada kepala suku. Mai lapor langsung toh, pengaduannya langsung ke kepala suku. Nah, kepala suku panggil, ngambil sama-sama, are onaka pakai bahasa budaya, selidiki, penyelidikannya itu, are bagaimana, mengapa sampai terjadi begini. Nah, sesudah tanya semua, mereka dua belah pihak sudah sampaikan semua permasalahan mereka sampai terjadi sengketa itu, kepala suku akan memberikan jalan tengah dan keputusan secara konsensus. Keputusan bersama. Biasa begini, kepala suku itu biasa dia menerima bahwa ursara miuna aja ajurudangku. Hanya jauh ono ne ate bara miu ari ne kaya atau baba susune babane anana miu ate bara ate sama supaya berdamai baru. Misalnya kalau na kai nah kau benar. Jadi yang penting berdamai kembali. Kedua belah pihak ini rujuk kembali atas pandangan-pandangan dari kepala suku, terjadilah perdamaian kembali secara kekeluargaan. Nah, itu tahap pertama. Kalau bisa selesai di tingkat keluarga kepala suku. Kalau tidak bisa selesai di tingkat kepala suku, maka datanglah keempat masalaki budaya kami di Ndungga. Misalnya masalah anak randi, kami punya masalah. So udah kena jauh bertahu mereka empat. Sampaikan mereka empat, kami duduk, kami panggil mereka, kami adili secara masalaki, secara adat. Kami adili secara adat, lalu semuanya diberi pandangan apa semua. Begitu mereka sepakat kembali, rujuk kembali, biasa lebih banyak rujuk, tidak terjadi perpecahan. Gitu dua belah pihak itu rujuk kembali, sudahlah. Nah, jadi orsara dipesan begini, ingat, orsara na miu iwasara, seimu iwasara. Moro kana istilah so ndaka utama ta ay kata, ndaka sa autoko tenda toko, mae tenda maetika tangi maewao tanah maembana. Jadi misal kita di kampung karena empat masalaki yang duduk, maka nu maeburu beo unga maesura. Itu berarti tidak boleh lewat kota Batak kita punya ini, peristiwa kita ini, supaya tidak diketahui oleh orang banyak. Diselesaikan di dalam kampung sendiri. Itu berarti pertanyaan itu dominasinya adalah penyelesaian sengketa keluarga atau waris itu lebih besar atau dominasinya adalah secara hukum budaya adat dengan konsensus bersama antar kedua belah pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat adat Ndungga selalu menggunakan norma dan nilai-nilai hukum adat dan budaya yang berlaku di Ndungga. Alasannya bahwa warga masyarakat adat Ndungga pada umumnya hidup dan taat terhadap norma dan nilai yang menjadi budaya adat Ndungga.